Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami mahasiswi Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Video ini merupakan tugas praktek lapang mata kuliah Manajemen Agribisnis. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri, Nur Indasari, Rahmawati, Reski Sriwahyuni, Nur Anissa Anggraini, dan yang terakhir Kartika. Komoditi jagung adalah komoditi multipurpose di mana dia mempunyai banyak produk turunan apabila diolah. Diperkirakan sebanyak 2-3% produksi jagung untuk konsumsi rumah tangga, selebihnya untuk industri yaitu Halolo dan Sembiring 2004. Seperti pakan ternak, tepung jagung, maizena, minyak jagung, gula jagung, dan etanol atau bahan biofuel. Subsistem agroindustri hulu pada budidaya tanaman jagung. Subsistem agroindustri hulu meliputi pengadaan saprodi, sarana produksi, atau input produksi yang akan digunakan dalam proses budidaya tanaman jagung nantinya. Adapun sarana produksi atau input produksi yang akan digunakan dalam budidaya tanaman jagung yaitu ada 8. Yang pertama, lahan. Penggunaan lahan untuk budidaya tanaman jagung bervariasi antar petani. Mulai dari petani yang menggunakan lahan yang tidak terlalu luas sampai petani dengan lahan yang berhektar-hektar luasnya, di mana lahannya ini ada yang berasal dari lahan milik sendiri, lahan yang disewa, dan juga lahan yang disakap. Yang kedua, modal. Modal yang digunakan dalam budidaya jagung yaitu bisa dari modal sendiri yang dimiliki oleh petani atau petani meminjam modal dari lembaga keuangan yang salah satunya adalah lembaga perkreditan seperti bank dan juga koperasi. Yang ketiga, benih. Pengadaan benih disesuaikan dengan luas lahan dan pola tanam yang akan digunakan, dan petani mendapatkan benih tersebut di toko pertanian terdekat. Yang keempat, pupuk. Pengadaan pupuk ada dua, yaitu pupuk kandang dan pupuk kimia, di mana pupuk kandang yang digunakan adalah pupuk kotoran ayam sebagai pupuk dasar yang hanya diberikan satu kali pada saat persiapan lahan. Petani mendapatkan pupuk kandang dari penampung pupuk yang ada di desa atau memesan langsung dari peternak ayam. Kemudian, pupuk kimia yang digunakan oleh petani diantaranya adalah pupuk urea, Ponska, dan TSP atau SP36. Ketiga jenis pupuk kimia tersebut relatif mudah didapatkan karena banyak kios-kios yang menjual pupuk kimia tersebut. Selain dari kios, petani juga memperoleh pupuk dari kelompok tani yang merupakan bantuan dari pemerintah setempat. Yang kelima, air. Air yang digunakan adalah air yang digunakan adalah air hujan, atau jika tidak turun hujan maka dilakukan pengairan dengan mesin pompa air. Air yang digunakan adalah air hujan, atau jika tidak turun hujan maka dilakukan pengairan dengan mesin pompa air. Yang keenam, pestisida. Pengadaan pestisida di sini yaitu petani mempersiapkan lebih awal pestisida yang akan digunakan untuk pengendalian hama, penyakit, dan gulma yang menyerang tanaman jagung. Pestisida ini dapat dengan mudah diperoleh di toko-toko pertanian terdekat. Yang ketujuh, tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan bisa berasal dari tenaga kerja dalam keluarga maupun tenaga kerja di luar keluarga. Tenaga kerja yang digunakan merupakan tenaga kerja yang sudah terbiasa melakukan budidaya tanaman jagung agar mengurangi resiko produksi karena kesalahan tenaga kerja. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, peralatan. Kegiatan budidaya tanaman jagung menggunakan peralatan seperti cangkul, sabit, parang, mesin pompa air, dan sprayer, di mana peralatan tersebut bisa didapatkan di toko peralatan pertanian yang ada di sekitar petani atau yang paling terdekat.
Selanjutnya, ada pun lembaga penunjang yang terkait pada pengadaan sarana produksi untuk budidaya tanaman jagung, yaitu lembaga penunjang seperti bank dan koperasi. Ada beberapa proses yang perlu diperhatikan dalam membudidayakan tanaman jagung. Yang pertama, persiapan benih. Sebaiknya pilih benih jagung yang telah bersertifikasi. Biasanya benih jagung tersebut telah diberikan perlakuan seed treatment, yaitu dengan melapisi fungisida pada benih yang berfungsi agar tanaman terlindung dari berbagai serangan penyakit dan mempermudah syarat tumbuh tanaman jagung. Yang kedua, penyiapan lahan. Tanah dibajak 15-20 cm. Gemburkan dan ratakan atau tanpa olah tanah bagi tanah gembur atau ringan, serta bersih dari sisa-sisa tanaman dan tumbuhan pengganggu. Ketiga, penanaman. Buat lubang tanah dengan tugal sedalam 5 cm dengan jarak tanam 75 cm dikali 40 cm dalam 2 tanaman atau rumpun, atau 75 cm dikali 20 cm dalam 1 tanaman atau rumpun, serta masukkan benih dalam lubang tanam dan tutup dengan tanah atau pupuk kandang. Keempat, pemupukan. Takaran pupuk untuk yang telah dikaji 350 kg urea per hektar ditambah 150 kg SP36 per hektar ditambah 100 kg KCl per hektar. Pupuk diberikan sebanyak 2 kali. Pertama, 7-10 hari setelah tanam dengan 200 kg urea per hektar ditambah 150 kg SP36 per hektar ditambah 100 kg KCl per hektar. Kedua, 30-35 hari setelah tanam dengan 250 kg urea per hektar. Pupuk diberikan dalam lubang atau larikan kurang lebih 10 cm. Kelima, penyiangan. Penyiangan pertama pada umur 15 hari setelah tanam. Penyiangan kedua pada umur 28-30 hari setelah tanam. Dilakukan sebelum pemupukan kedua. Keenam, pengendalian hama penyakit. Pengendalian penyakit bulai dapat dilakukan dengan benih jagung 1 kg dicampur 2 gram ridomil atau saromil yang dilarutkan dalam 7,5 sampai 10 ml air. Sedangkan untuk pengendalian hama penyakit, penggerek diberikan insektisida beradan cerigi melalui pucuk tanaman 3 sampai 4 butir per tanaman. 7. Pemberian air, khususnya musim kemarau, pada saat sebelum tanam, 15 hari setelah tanam, 30 hari setelah tanam, 45 hari setelah tanam, dan 75 hari setelah tanam. 6 kali pemberian. Sumber air dapat dari irigasi permukaan atau tanah dangkal atau sumur. 8. Panen dan pasca panen. Jagung siap dipanen jika kelompok sudah mengering dan berwarna coklat muda, biji mengkilat, dan bila ditekan dengan kuku tidak membekas. Proses pengolahan tanah. Adapun prosesnya yaitu 1. Tanah harus bersih dari sisa-sisa tanaman atau rumput-rumputan. Kedua, tanah dibuat dengan bedegan atau cangkul dengan kedalaman 25 cm. Ketiga, setelah dicangkul, selanjutnya tanah bisa diratakan kembali. Keempat, buatlah parit dengan baik. Tanaman jagung dapat bisa mendapatkan air yang seimbang di waktu hujan. Kelima, sebaiknya sebelum menanam, lahan sebaiknya diberikan kapur atau melakukan pengapuran untuk menurunkan tingkat keasaman tanah. Dari
Sisi lembaga penunjang. Lembaga penunjang yang terkait yaitu lembaga pendidikan. Sebatas menjadi petani, sesungguhnya tidak perlu melewati sebuah pendidikan formal. Apalagi bagi petani kecil di pedesaan yang hidup hanya dengan lahan terbatas. Para petani di pedesaan belajar pertanian biasanya melalui cara praktis dan sederhana, meniru orang tua atau para tetangga yang bekerja menjadi petani. Sementara lainnya, ada orang yang belajar tentang pertanian melalui sekolah dan universitas yang dilaksanakan secara sistematis, mengikuti kurikulum, cara belajar, serta evaluasi. Proses pasca panen jagung. Proses pasca panen jagung terdiri atas 5. Yang pertama, pemanenan. Pada proses pemanenan, penentuan umur panen merupakan hal yang perlu diperhitungkan karena bila jagung dipanen sebelum waktu panen akan menyebabkan banyak butir muda yang belum masak terpanen, sehingga kualitas jagung menurun, begitu pula dengan daya simpannya juga akan menurun. Sebaliknya, bila dipanen melebihi umur panen, jagung akan mengalami degradasi nutrisi yang mengakibatkan kenaikan kehilangan hasil serta ancaman dari tumbuhnya jamur Aspergillus sp dan cendawan dengan tanda-tanda klobot atau biji berwarna kehitam-hitaman, putih atau kehijauan. Yang kedua, pengeringan jagung. Jagung yang berasal dari proses pemanenan biasanya memiliki kadar air yang terlalu tinggi dan amat berbahaya pada proses penyimpanan. Pengeringan diperlukan untuk mengurangi kadar air bahan sehingga aman untuk disimpan. Dengan pengeringan, jagung juga lebih mudah untuk dipipil. Yang ketiga, proses pemipilan jagung. Pemipilan jagung berfungsi untuk memisahkan biji jagung dari tongkolnya. Pemipilan ini dapat dilakukan dengan cara manual dengan tenaga manusia maupun secara mekanis dengan menggunakan mesin pemipil. Pemipilan jagung manual dilakukan dengan tangan, tongkat pemukul, serokan, pemipil besi putar, pemipil besi bergerigi, dan alat pemipil jagung sederhana lainnya. Pemipilan menggunakan tangan oleh seorang wanita dewasa menghasilkan 2-9 kg biji jagung per jam tergantung dari keahliannya. Selanjutnya, yang keempat, sortasi dan pembersihan. Sortasi dilakukan untuk mendapatkan bahan dengan kualitas yang seragam dan mengelompokkan bahan dengan kualitas yang sama. Sortasi jagung memisahkan biji jagung sehat atau baik dari biji-biji pecah, rusak, dan hampa, serta untuk menyeragamkan ukuran butirannya. Proses pembersihan bertujuan untuk membersihkan butiran jagung dari kotoran seperti sisa tongkol, seresa, dan kotoran-kotoran lainnya. Proses sortasi dan pembersihan dapat dilakukan dengan cara manual atau konvensional, menggunakan tangan dan peralatan sederhana, atau dengan menggunakan cara mekanis, yaitu menggunakan alat dan mesin pertanian. Yang kelima, penyimpanan dan pengemasan. Setelah butir jagung bersih dan memiliki kadar air yang sesuai untuk proses penyimpanan, maka proses selanjutnya adalah penyimpanan. Tujuan dari penyimpanan adalah untuk menjaga kualitas yang dimiliki oleh biji-bijian. Kualitas dari bijian tidak dapat ditingkatkan selama proses penyimpanan, sehingga menjaga kualitas butir jagung baik harus dilakukan dari awal proses pasca panen. Tak dipungkiri, kerusakan bijian akan terjadi selama proses penyimpanan. Apalagi jagung adalah bahan biologis yang mengalami proses metabolisme dan kadar air. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Terdapat beberapa faktor penyebab kerusakan bijian. Salah satunya adalah jamur, serangga, tikus, respirasi bijian, dan migrasi air. Penyimpanan pada jagung terbagi menjadi 2 metode, yaitu
penyimpanan dalam karung, dan penyimpanan curah. Berdasarkan sistem pemasaran atau frekuensi penjualan di Sulawesi Selatan, orientasi usaha tani jagung dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, orientasi semi komersial, yaitu petani menjual hasil dalam jumlah relatif kecil atau sedikit dan frekuensinya tidak teratur, sesuai dengan kebutuhan uang tunai untuk kebutuhan sehari-hari atau acara seremonial. Pada orientasi semi komersial, petani menjual jagung pipilang kering langsung ke pasar lokal. Kedua, orientasi komersial, yaitu petani menjual jagung pipilang kering ke pedagang pengumpul tingkat desa atau kecamatan yang datang ke rumah petani. Jalur atau mata rantai pemasaran jagung yang umum terjadi di Sulawesi Selatan. Yang pertama, petani menjual jagung pipilang langsung ke konsumen di pasar desa, kecamatan, atau kabupaten. Yang kedua, petani menjual jagung ke pengecer pakan ayam di kota kabupaten. Toko pengecer ini biasanya menjual komponen pakan secara terpisah, seperti konsentrat dan jagung pipilan. Peternak membeli komponen pakan di pengecer tersebut, kemudian mencampurkannya sesuai kemampuan dana dan pengalaman atau kebiasaan. Yang ketiga, petani menjual jagung pipilan ke pedagang pengumpul yang berasal dari desa atau kecamatan tempat tinggal petani. Pedagang mendatangi rumah-rumah petani, kemudian mengangkut jagung tersebut menggunakan truk ke pedagang besar di Sungguh Minasa, Kabupaten Goa atau Makassar. Pedagang besar ini berfungsi sebagai eksportir sekaligus pedagang antar pulau. Yang terakhir, pengurus kelompok tani atas nama anggotanya menjual jagung pipilang ke pedagang besar di Sungguh Minasa atau Makassar. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.